Ini beberapa sepatu di belakang ini cuy, sampai kiamat pun nggak akan saya jual. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Norif Warisman. Di video kali ini bukan marketing, tapi ini sekadar sharing aja. Beberapa waktu yang lalu saya buat sebuah story di Instagram, dan ada beberapa teman, bukan beberapa, satu sih ya, karena kan saya pilih itu masukan dari teman-teman, Bang, buat konten yang sepatu yang nggak akan pernah dijual dalam kondisi apapun dah. Oke, memang ada beberapa sepatu yang menurut saya punya nilai histori yang cukup tinggi bagi saya ya, cukup kuat ceritanya. Jadi dalam kondisi seperti apapun sepatu ini akan saya rawat dan mungkin nggak akan pernah saya pakai, apalagi saya jual, coy. Dari beberapa sepatu yang saya punya, sepatu saya itu kan nggak banyak ya, hanya ada beberapa lah ya. Dan ini 3 sepatu yang menurut saya the best banget. Sebenarnya bukan 3, sebenarnya ada 4 ya. Oke, yang pertama yaitu ini cuy ya. Ini adalah sepatu kolaborasi antara Hirka dengan Naughty by Nature ya. Ini pernah saya bahas juga dan ini udah rilis lama banget. Tapi yang saya punya ini edisi khusus Friends and Family, maka dari itu ini yang membuat saya saya ternyata bisa sampai di titik ini gitu ya. Punya sepatu khusus dan ada signature saya di sini. Kenapa sepatu ini spesial? Sebenarnya kalau dari segi material ya sepatu Hirka pada umumnya ya, sepatunya seperti ini, bentuk-bentuk sepatu casual seperti ini, dan ya seperti sepatu Hirka pada umumnya, dimana Hirka ini adalah sebuah brand yang mereka fokus di material uppernya itu menggunakan kulit ceker ayam coy. Dan memang di sini juga dipakai kulit ceker ayam ya, di bagian side-nya, bagian luar dalam, di bagian top box-nya ini ada juga kulit ceker ayam. Tapi yang sangat spesial di sini yaitu di bagian heel counter-nya ini cuy. Ya, teman-teman nggak tahu sih bisa ngeliat apa enggak. Ini ada signature saya ya. Di sini ada pleasure without gold. Kemudian di sini ada logo saya Norif Warisman. Itu yang membuat spesial. Dan di kolaborasi ini yang sangat spesial yaitu di setiap pembelian itu teman-teman bisa mendapatkan ini cuy. Ya, ini adalah benih bayam ini. Kolaborasi ini sebenarnya diinisiasi oleh KFC ya. Jadi KFC kolaborasi dengan Hirka yang diberi nama adalah Naughty by Nature ya. Kemudian yang kedua yaitu kompas ya. Tanpa kita pungkiri, kita harus setuju, saya harus setuju, teman-teman juga harus setuju bahwa ini adalah salah satu brand yang membuat banyak orang di Indonesia jadi peduli dengan brand lokal. Jadi orang banyak tahu terkait dengan brand lokal dan mulai mengulik dan berani membeli dan bangga pakai produk lokal ya. Dan ini kompas ini sebenarnya kalau di Indonesia viralnya itu di gelombang yang kedua coy. Karena gelombang yang pertama viral brand lokal sehingga orang banyak tahu brand lokal, pengen tahu brand lokal, itu gelombang pertamanya kalau nggak salah di eranya World Division ya, tahun 2016 atau 17 gitu saya lupa, ketika mereka ada sedikit senggolan dengan Karner, saya lupa pokoknya, yang punya Revenge X Storm. Kemudian karena di tahun 2018 kalau nggak salah itu titik akhirnya gelombang itu, karena semua sepatu brand lokal hampir sama semuanya, geledek, ada strap geledek, petir, kemudian dengan siluet Vans old school itu banyak banget nih, tahun 2017, 2018 tuh banyak banget. Kemudian kompas muncul 2019 kalau nggak salah di awal-awal itu dengan siluet Gazelle mereka. Dan yang spesial adalah ini adalah seri yang proto, ini baru cuy. Dari pertama kali saya dapat sampai sekarang belum pernah saya pakai. Ini yang nggak pernah saya pakai sama sekali dari tahun ini, rilisnya tahun berapa ya? 2019 mungkin ya. Dan ada kok yang masih ada tagnya. Oh, ini aja ya. Ini nih 13 Juli 2019. Ini sama sekali belum saya pakai. Kenapa kok ini adalah salah satu sepatu dalam list saya yang nggak akan pernah saya jual coy? Karena di sini menurut saya kompas sangat berhasil banget dengan sepatu ini. Bayangkan pertama kali rilis sepatu ini nggak ditunjukkan gambarnya, ya kan? Teman-teman mungkin masih ingat, hanya bentuk siluet. Rilisnya kalau nggak salah waktu itu di Bukalapak. Dan buat teman-teman yang dapat waktu itu nggak boleh diizinkan untuk share di media sosial. Jadi
Gampangnya kita seperti apa ya, membeli kucing dalam karung gitu ya. Kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi kita beli dan sold out dalam beberapa menit cuy waktu itu. Ini yang the best lah kalau menurut saya ya. Seri Proto yang ini ya, kalau seri yang Proto kedua, kemudian yang lain-lainnya, enggak sih. Kalau menurut saya yang OG-nya ini yang the best sih. Meskipun secara material, secara durability, ini sangat kurang banget ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah ini. Wah, ini berat banget ini ya. Patrobas Special Release. Ya, teman-teman tahu lah, langsung saya buka aja ya. Nih, Patrobas Special Release. Ini sepatunya masih bagus banget coy, karena ini beneran saya jaga ya. Kalau ini sepatu ini nggak dijaga, ini bakalan cepet jamur coy. Ya, karena materialnya ya. Ini beneran saya jaga. Nih. Ini adalah kolaborasi Patrobas dengan Ossiman Juntak. Ossiman Juntak itu bukan artis atau seniman hebat. Bukan seniman terkenal maksud saya ya. Bukan seniman terkenal, bukan dari orang yang artis atau siapa dari brand. Enggak, ini adalah followernya Patrobas. Kemudian waktu itu Patrobas membuat sebuah semacam lomba gitu, mengkreasikan Patrobas. Dan akhirnya muncullah sepatu ini yang diberi nama El Clasico ya. Saya cuma satu cuy, kurang demen sepatu ini adalah namanya, kenapa harus El Clasico gitu ya. Sementara batik yang dipakai batik parang gitu ya. Indonesia banget tapi namanya Spanyol banget. Itu yang saya kurang demen ya. Tapi kembali lagi cuy, ini adalah baru kali itu, dan sepatu ini ketika dirilis langsung sold out dengan material yang menurut saya gokil banget coy. Materialnya ini bagus banget ya. Mulai dari strapnya ini menggunakan full grain leather. Cuma di sini kontroversinya kan yang ini sampai sekarang ya, yaitu batiknya ini. Karena ini kan menggunakan batik parang. Ada beberapa orang yang meyakini bahwa batik parang ini adalah batik warisan gitu, budaya, dan kita nggak boleh pakai sepatu yang ada motif parangnya. Ada beberapa orang yang meyakini, oh udah pakai aja, orang juga itu batik ya. Saya nggak tahu sih, tapi selama ini saya pakai hanya 2 kali cuy sepatu ini cuy. Yang pertama untuk konten, kan harus saya pakai itu ya. Yang kedua adalah terakhir saya pakai ini beberapa bulan yang lalu ketika saya datang ke nikahan mantan saya coy. Ya mau dandan yang mantep lah pokoknya, saya pakai sepatu ini. Udah, ini sampai ke perintilannya lengkap coy ya. Bentar, saya tunjukkan. Ini ada sertifikatnya, masih saya simpen. Sampai ke maskernya, ini saya simpen. Jadi apa yang ada di sini itu sama sekali belum pernah saya pakai, belum pernah saya keluarkan kecuali untuk sepatunya ya. Kemudian sepatu yang terakhir, yang keempat, ini sepintas saja ya coy. Itu sepatunya di situ. Bentar saya ambil ya. Yaitu yang pijak bumi kolaborasi dengan Never to Levi's. Sepatu ini secara material itu unik banget, beneran unik cuy. Enceng gondok, pokoknya sepatu ini nature banget gitu ya. Tapi nggak enaknya sepatu ini cuy, ketika dipakai aneh kayak badut. Dan nggak enaknya lagi kalau misalkan teman-teman punya sepatu ini, nyimpennya jangan digandengkan cuy. Nih, seperti yang beberapa kali saya mendapati seperti ini cuy. Nah, ini lengket ini. Ini lengket karena ini kan apa ya? Ini karet pokoknya bahan yang biasanya dipakai lem untuk tukang tambal ban tuh loh, ya, diudek-udek lem itu. Rubber apa namanya, saya kurang tahu. Pokoknya yang bisa dibuat tambal ban itu dijadikan bagian foxingnya ini cuy. Dan ini lengket, saya tarik ya, dengar gak suaranya, bentar ya. Nah, lengket gitu ya. Kalau misalkan ini suatu ketika nanti saya lupa naruh sepatu ini, kemudian saya dekatkan lagi, lengket lagi ya. Tapi menurut saya ini sepatu gokil banget sih. Meskipun saya nggak akan pernah lagi pakai sepatu ini cuy. Susah makanya mau kemana, tapi secara material dan secara movement yang dibawa untuk sepatu ini gokil banget coy. Dan salah satu brand yang gokil banget sih menurut saya pijak bumi ya. Dia diam-diam aja tiba-tiba go internasional gitu ya. Nggak pernah ruwet, nggak pernah ini, tiba-tiba go internasional ya. Dan harga sepatu ini juga lumayan ya, 900 berapa gitu saat waktu itu saya beli. Nih ya, pijak bumi kolaborasi dengan Never to Levi's, kalau nggak salah kemarin dalam momen bersebelas melangkah bareng. Nah, itu tadi ya beberapa sepatu yang menjadi koleksi saya dan nggak akan pernah saya jual coy. Karena menurut saya punya nilai sejarah yang kuat banget, cerita yang hebat banget, yang mungkin nanti ketika anak saya udah gede, saya bakal ceritain ke anak saya kenapa sepatu itu mulai dari saya sampai usia sekarang ya. Mulai dari usia sekarang sampai anak saya gede, sepatu itu masih ada, nanti bisa jadi bahan cerita ke anak
saya, biar ya dia tahu bagaimana menghargai sebuah karya. Nah, kalau teman-teman, benda apa yang teman-teman koleksi dan nggak akan pernah teman-teman jual? Nggak harus sepatu cuy, benda apapun boleh ya. Coba deh tuliskan di kolom komentar di bawah, kita saling sharing aja, siapa tahu benda koleksi teman-teman, kemudian saya berpikir, oh ya ternyata benda itu keren juga ya. Nanti saya ikutan beli dan ikutan koleksi juga, mungkin kalau ada rezekinya ya. Dan buat teman-teman semuanya, yang pasti tidak pernah bosan saya ingatkan, selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be brighter. See you next time. Sorry banget kalau videonya cuma gini aja, sharing aja lah. Masa unboxing terus, pegel bro.